Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agung Prawira. Materi kali ini masih bab atmosfer dan pembahasannya adalah klasifikasi iklim serta pola iklim global. Sebelum lanjut kepada materi, jangan lupa untuk like, share, komen, dan mensubscribe channel ini agar terus berkembang dan memberikan hal-hal yang bermanfaat. Pengertian iklim dan klasifikasinya. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca di suatu wilayah yang luas dan dalam waktu yang lama. Klasifikasi iklim yang pertama ada iklim matahari, iklim Pisces, dan iklim menurut para ahli. Terdapat ada iklim Junghun, iklim Köppen, iklim Smith-Ferguson, dan iklim Oldeman. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah iklim matahari. Iklim matahari yaitu pembagian iklim berdasarkan letak lintang atau berdasarkan banyak sedikitnya sinar matahari yang masuk ke permukaan bumi. Iklim matahari terbagi ada 4. Yang pertama ada iklim tropis, yaitu 23,5 derajat lintang utara sampai 23 derajat lintang selatan yang berwarna hijau. Sedangkan iklim subtropis yang berwarna kuning adalah 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang utara dan lintang selatan. Yang ketiga, iklim sedang yang berwarna hijau muda, yaitu terletak 40 derajat sampai 66,5 derajat lintang utara dan lintang selatan. Yang terakhir adalah iklim kutub yang berwarna biru tua, terletak pada 66 derajat sampai 90 derajat lintang utara dan lintang selatan. Yang pertama adalah klasifikasi iklim matahari, yaitu iklim tropis, yaitu ciri-cirinya adalah suhu udara rata-rata tinggi, curah hujan tinggi, yang tiga mendapat sinar matahari sepanjang tahun, dan yang keempat tekanan udara rendah serta perubahannya secara beratur. Melingkupi di wilayah seluruh wilayah Asia Tenggara, Australia bagian utara, Asia bagian selatan, Afrika Tengah, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan bagian utara. Untuk iklim subtropis, ciri-cirinya antara lain suhu rata-rata tidak terlalu panas atau dingin, curah hujan sedikit atau iklim kering. Ada 4 musim, yaitu semi, panas, gugur, dan dingin. Musim panas tidak terlalu panas dan musim dingin tidak terlalu dingin. Untuk melingkupi wilayahnya, yaitu terdapat di wilayah Asia Timur, yaitu negara Cina, Jepang, dan Taiwan. Asia Selatan bagian utara, Asia Barat meliputi Iran, Irak, Turki, dan Qatar. Lalu ada Australia Tengah dan Selatan, Afrika Utara dan Selatan, Eropa Selatan, Amerika Utara bagian selatan, dan Amerika Selatan melingkupi negara Chili, Argentina, dan Uruguay. Yang ketiga adalah iklim sedang dengan ciri-ciri amplitudo suhu tahunan besar, amplitudo suhu harian kecil, tekanan udara berubah-ubah, serta terdapat angin siklon dan badai. Meliputi wilayah Asia Timur dan Tengah, negara Jepang, Korea, Cina, Mongolia, dan Kazakhstan. Eropa Tengah dan Utara meliputi negara Rusia, Jerman, Prancis, dan Inggris. Lalu kemudian di Amerika Utara meliputi Amerika dan Kanada, serta Chili dan Argentina Selatan. Dan yang nomor 4 adalah iklim kutub. Dengan klasifikasinya adalah suhu sangat dingin dan bersalju abadi pada musim panas, suhu terasa sejuk, serta terdiri iklim tundra saat ketika musim panas dan iklim es. Untuk melingkup wilayahnya yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara di Siberia, lalu ada Greenland, Kanada Utara, dan Alaska. Sedangkan kutub selatan yaitu adalah Antartika. Yang kedua saya akan bahas adalah iklim Pisces, yaitu pembagian iklim berdasarkan letaknya terhadap daratan dan lautan. Iklim Pisces terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah iklim maritim dengan ciri-cirinya letaknya dekat pantai atau kepulauan. Suhu tahunan rata-rata rendah, amplitudo suhu harian kecil, serta banyak awan dan hujan disertai badai.
Contohnya meliputi wilayah negara Asia Tenggara, khususnya adalah negara kita yaitu Indonesia. Yang kedua adalah iklim kontinental dengan ciri-cirinya letaknya di tengah-tengah benua, amplitudonya, suhunya besar, curah hujannya sangat sedikit, meliputi wilayah Asia Tengah, Amerika bagian barat. Yang ketiga adalah iklim gurun dengan ciri-cirinya letak tengah daratan subtropik, curah hujan sangat kurang, penguapannya tinggi, dan amplitudo suhu sangat besar. Dan untuk persebaran gurun sendiri, di Amerika bagian utara ada, Amerika bagian selatan, lalu kemudian di Afrika, di Asia, dan Australia. Nah, ini adalah ada di gurun Green Basin yaitu di Amerika, lalu kemudian di Amerika Selatan ada gurun Peru, lalu kemudian gurun Atacama, Chili, Patagonia, Argentina. Di Afrika ada gurun Namibia, Afrika Selatan, di Afrika Utara Sahara dan Libya. Untuk wilayah Asia Barat yaitu gurun Arab dan Persia. Dan untuk wilayah Asia Tengah ada gurun Sar atau gurun Gobi. Serta di wilayah Australia ada gurun Victoria dan Tanami. Yang keempat adalah iklim Ugarit atau pegunungan tinggi. Ciri-cirinya letaknya dataran tinggi dan pegunungan tinggi, amplitudo suhu sangat besar, pada siang hari panas sedangkan malam hari dingin. Contohnya pegunungan Himalaya, pegunungan Alpen, dan pegunungan Jayawijaya, dan serta dataran tinggi Dieng yang ada di Indonesia. Yang kelima, iklim kutub dengan ciri-cirinya letaknya sekitar kutub, suhunya sangat dingin dan bersalju. Nah, ini pada iklim kutub terletak di kutub utara serta di kutub selatan. Pembahasan selanjutnya adalah iklim Junghun. Iklim Junghun adalah pembagian iklim berdasarkan ketinggian tempat dan tanaman budidaya atau tanaman pangan. Tempat penelitiannya di Sumatera Selatan dan di Jawa Barat. Iklim Junghun terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah iklim panas, yaitu terletak pada terdekat permukaan laut, yaitu ketinggian dari 0 meter sampai 600 meter dengan suhu 23 derajat sampai 20 derajat Celcius. Untuk tanamannya, daerah panas ada padi, tebu, karet, dan kelapa. Yang kedua adalah iklim sedang, terletak dari 600 meter sampai 1500 meter dengan suhu 22 derajat sampai 17,1 derajat Celcius. Untuk tanaman pangannya ada tembakau, kopi, coklat, dan padi. Yang ketiga adalah iklim sejuk, terletak dari 1500 meter sampai 2500 meter dengan suhunya 17,1 derajat sampai 11,1 derajat Celcius. Tanaman pangannya ada hutan tanaman industri, sayuran, kopi, teh, dan kina. Dan yang keempat adalah iklim dingin, terletak 2500 meter atau di wilayah dataran tinggi dengan suhu adalah lebih dari 11 derajat Celcius. Tanamannya adalah tidak ada tanaman budidaya. Yang keempat adalah iklim Köppen, yaitu pembagian iklim berdasarkan suhu atau temperatur dan curah hujan. Köppen mengkombinasi 4 huruf untuk nama iklimnya. Huruf ke-1 adalah tipe utama, huruf kedua adalah pengaruh hujan, huruf ketiga pengaruh suhu udara, dan huruf keempat sifat khusus. Untuk mempermudah nama minimal memakai 2 huruf. Huruf ke-1 itu biasanya adalah menggunakan kapital. Nama tipe iklim utama dunia, tipe A yaitu iklim hujan tropis, tipe B iklim kering atau subtropis, tipe C dan D adalah iklim sedang. Tipe C iklim sedang hujan di musim panas, tipe D iklim sedang hujan di musim dingin, dan tipe E adalah iklim kutub. Dan huruf kedua yang tidak menggunakan huruf kapital adalah pengaruh hujan, ada huruf F, selalu basah dan sangat basah,
M. Sedang atau khusus tipe A. W. Kering, bulan kering di musim dingin. S. Kering, bulan kering di musim panas. Sehingga bisa dikombinasi, contohnya AF, AM, BM, dan seterusnya. Klasifikasi iklim dunia menurut Köppen. Yang pertama adalah iklim A adalah iklim tropis meliputi AF. A-nya adalah tropis, F-nya adalah basah. Jadi iklim tropis basah yaitu hutan hujan tropis. Jika di Indonesia meliputi wilayah Sumatera, sebagian Pulau Jawa khususnya Jawa Barat, Kalimantan, sebagian Sulawesi, dan Papua. Sedangkan AM adalah A-nya tropis, M-nya sedang. Jadi iklim tropis sedang atau iklim musim ataupun muson meliputi wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan untuk iklim AW adalah A-nya tadi tropis, sedangkan W-nya kering atau iklim tropis kering. Wilayahnya adalah Nusa Tenggara atau iklim sabana. Yang kedua adalah iklim B adalah iklim subtropis. Ada BS, iklim stepa atau padang rumput. BW, iklim gurun. Dan yang ketiga iklim C adalah iklim sedang maritim. Ada CF, iklim sedang maritim tanpa iklim kering. CW, iklim sedang maritim dengan musim dingin yang kering. CS, iklim sedang maritim dengan musim panas yang kering. Yang keempat, iklim D adalah iklim sedang kontinental. Ada DF, iklim sedang kontinental yang selalu basah, dan DW, iklim sedang kontinental dengan musim dingin yang kering. 5. Iklim E adalah iklim Arktik ataupun kutub. Ada ET, iklim tundra, dan EF, iklim daerah es abadi. Nah, ini adalah peta persebaran klasifikasi iklim dunia menurut Köppen. Bisa perhatikan adalah kode-kode tersebut. Setelah kita membahas tentang klasifikasi iklim menurut para ahli, kita akan membahas tentang fenomena perubahan iklim berkaitan La Nina dan El Nino. Silakan simak baik-baik pada video berikut. Selama hidup di Indonesia, kalian pasti pernah mendengar fenomena alam yang disebut dengan El Nino dan La Nina. Secara sekilas, El Nino erat kaitannya dengan cuaca yang sangat panas, kekeringan, dan kebakaran hutan. Sementara La Nina erat kaitannya dengan hujan lebat dan angin kencang, serta bencana tanah longsor dan banjir bandang. Tapi apa sih penyebab terjadinya fenomena El Nino dan La Nina? Dan kenapa kedua fenomena ini selalu datang bergantian satu sama lain? Di wilayah ekuatorial atau di area sepanjang khatulistiwa bumi, terdapat sebuah pola aliran angin yang bergerak mengelilingi bumi dari arah timur ke arah barat. Arus angin yang dikenal juga dengan sebutan angin pasat atau trade winds ini tidak hanya mengelilingi bumi dan mengirim angin sepoi-sepoi ke daratan, tapi angin pasat juga menjadi salah satu penggerak air laut. Di sebelah timur Indonesia ada Samudra Pasifik yang lebarnya lebih dari 13.000 km. Wilayah Pasifik yang sangat luas memungkinkan air laut dalam jumlah yang sangat besar terpapar sinar matahari dan berubah menjadi air hangat. Air laut yang hangat ini memiliki tingkat penguapan yang lebih tinggi daripada air laut yang dingin, dan uap airnya membentuk gumpalan awan hujan yang kemudian jatuh di wilayah Indonesia setelah didorong oleh angin pasat. Namun kondisi cuaca dan iklim yang berubah-ubah bisa membuat pola pergerakan angin pasat dan arus permukaan lautnya menjadi semakin kuat. Akibatnya, ada lebih banyak air laut hangat yang berpindah ke wilayah Indonesia. Hal ini kemudian memicu peningkatan curah hujan yang bisa bertahan selama beberapa bulan dan juga bisa menyebabkan terjadinya berbagai bencana alam seperti tanah longsor serta banjir bandang. Fenomena inilah yang kita sebut dengan La Nina. Sementara itu, fluktuasi cuaca dan iklim yang memicu La Nina
pada saat tertentu juga bisa berbalik secara drastis. Siklus angin pasat yang biasanya bisa menggerakkan air laut ke arah barat menjadi lebih lemah, dan di waktu tertentu anginnya bisa berbalik arah. Kondisi ini menyebabkan air laut hangat bergerak ke arah timur menuju benua Amerika. Karena air laut hangat yang ada di permukaan bergerak ke arah timur, air laut dingin dari kedalaman Pasifik akan bergerak naik, menggantikan posisi air hangat yang sudah bergerak menuju benua Amerika. Akibatnya suhu permukaan laut di Indonesia menjadi lebih dingin. Dan karena air laut yang dingin lebih sulit menguap, maka Indonesia akan mengalami kekurangan awan hujan. Kondisi inilah yang kemudian disebut sebagai El Nino. Berkurangnya awan hujan akan membuat cuaca menjadi lebih terik dan berujung pada bencana kekeringan di berbagai tempat. Selain itu, berkurangnya curah hujan juga akan membuat fenomena kebakaran hutan lebih mudah terjadi dan susah untuk dikontrol. Fenomena La Nina dan El Nino inilah yang secara keseluruhan menjadi bagian dari ENSO atau El Nino Southern Oscillation. El Nino sendiri merujuk pada siklus angin pasat dari El Nino ke La Nina yang mempengaruhi pola pembentukan awan hujan. Sementara Southern Oscillation adalah sebutan untuk siklus air laut dingin yang bergerak naik ke permukaan untuk menggantikan posisi air hangat di permukaan laut yang bergerak ke arah timur atau ke arah barat sesuai dengan pola angin pasatnya. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa penyebab terjadinya El Nino dan La Nina? Berhubung siklus El Nino dan La Nina ini bisa terjadi dalam interval 3-7 tahun sekali, dan efeknya sangat dipengaruhi oleh kondisi alam, jadinya kita harus terus waspada dan harus terus-menerus berusaha untuk menjaga keseimbangan alam kita. Karena jika kondisi alam kita semakin rusak, maka ini bisa menyebabkan dampak El Nino dan La Nina yang akan melanda Indonesia dan negara-negara lainnya di masa depan menjadi lebih dahsyat dan lebih merusak daripada El Nino dan La Nina yang sebelum-sebelumnya. Baik, untuk materi La Nina dan El Nino sudah dicermati dan dipahami. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang memadai, dan mohon maaf jika ada salah kata ataupun dalam penjelasan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.